Selamat siang Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika kita lama nggak upload ya Mas Bro. Soalnya kendala di kerjaan seperti biasa. Terus kita juga sok sibuk ya Mas Bro. Bukannya sibuk, sok sibuk. Ya masih ada kerjaan-kerjaan yang sedikit-sedikit lah Mas Bro. Ini sekedar untuk laporan ya Mas Bro. Laporan buat masih apa kemarin kita nggak tanya. Ini motor Supra 125. Ini kendalanya kesini ini udah katanya udah bore up 54. Terus suaranya kasar, tenaganya kurang ya Mas Bro. Setelah kita pengerti sebenarnya sih ya saya sama ya Mas Bro. Untuk piston memang pakai VIM 54. Terus untuk klep masih pakai standar, emang speknya kayak gitu katanya buat aman harian touringan. Klep standar, porting juga udah porting sih Mas Bro. Cuman tenaganya ini nggak keluar, jadi walaupun dengan gear 1440 untuk gear final gearnya 1440, tapi tenaganya tetap nggak mau keluar ya Mas Bro. Terus suara mesin juga kasar. Terus untuk gear club udah pakai Swedia, Jepang yang biasa ya Mas. Untuk gear club udah pergantian di Swediahan untuk gear club. Untuk noken as ini dibalain dua sih Mas Bro, katanya yang papasan juga ada. Terus yang ini yang dipakai ini standar cuma dekompresi dilepas. Untuk pergantian sih yang kita coba ya Mas Bro. Untuk yang pasti kita rantai keteng kita ganti, terus kampas kopling juga kita ganti ya Mas Bro. Untuk suara halus ntar kita pikir belakangan, yang penting ini keluar tenaga maksimal dulu. Untuk piston ini antara piston ini pergantian lagi ya Mas Bro. Walaupun ini piston baru cuma kita ganti lagi di atas 54 ya Mas Bro. Soalnya ini udah 54. Jadi untuk piston sih udah dibikin rada dom sedikit, terus sudah dikasih coakan juga. Cuma ntar kita pergantian aja, kita ukur dari awal ya Mas Bro. Kita ulang pokoknya dari awal untuk bagian kompresi, sama kita bikin noken lagi dengan bahan yang biasa sedang ya Mas Bro. Jadi ntar punya Mas Bro nya itu masih yang ori itu masih ada, jadi kita pakai yang KW untuk bahan. Jadi yang kita simpulkan, jadi nggak semua bore up itu bakal enak ya Mas Bro. Jadi jangan berekspektasi terlalu tinggi untuk bore up. Nggak semua bore up itu tambah enak, soalnya tergantung juga banyak faktor ya Mas Bro. Dari segi piston cuma gede tapi kompresi kurang ya sama aja kayak piston standar ya gitu. Jadi kita nggak nyalain siapa-siapa ya Mas Bro, nggak nyalain bengkel A, B, C atau gimana. Toh semuanya itu bengkel sama sih Mas Bro. Sama ujungnya kepengen motor enak terus kepengen motor maksimal. Semua itu setiap prosedur kan beda-beda. Kalau semuanya sama ya larinya motor sama semua ya Mas Bro. Jadi setiap bengkel punya karakter sendiri-sendiri, pola pikir sendiri-sendiri. Yang penting ya semua itu ya sendiri-sendiri ya Mas Bro. Juga ada patokannya pasti untuk segini-segini. Jadi ini udah bener sih, udah bener. Cuman kita mencoba untuk memaksimalkan lagi ya Mas Bro, dengan ukuran kita, pola kita ya Mas Bro, untuk spek harian touringan. Jadi yang pasti kita porting kita tambahin lagi ya Mas Bro. Kita porting kita tambahin lagi. Terus untuk piston yang pasti kita ganti, rantai keteng ganti, terus kampas kopling ganti. Cuma segitu ya Mas Bro untuk laporan doang. Jadi sekali lagi pokoknya semua bengkel itu beda. Jadi kalau ke bengkel sini A ntar habis bore up, ke bengkel B ntar bisa terubah semuanya, karena setiap bengkel itu punya karakter dan pengerjaan sendiri-sendiri. Jadi kita nggak bisa nyalain bengkel siapapun, karena setiap bengkel itu punya pemikiran sendiri. Toh ujungnya ya sama ya Bro, ujungnya ya kepengen motor maksimal ya gitu.
tinggal yang punya motor, yang owner yang punya motor tinggal ngerasa maksimal apa enggak kayak gitu kan, begitulah. Jadi kita nggak terlalu muluk-muluk, yang penting kita sesuai kemampuan kita ya mas bro, kita maksimalkan sesuai budget juga. Yang penting cuma laporan untuk piston kita ganti, rantai keteng, kampas kopling, segir klep. Untuk nokonas kita papas ulang, terus untuk topping juga kita ulang semua ya mas bro. Semoga sih hasilnya lebih baik dari yang kemarin, semoga ya mas bro. Kita nggak iklan dulu sih, yang penting ntar gimana untuk hasilnya. Itu juga kedatangan Vega R yang berapa bulan ya mas? Pirang bulan pak? 3 bulanan itu bore up 52 apa ya gitu like 52 ini 52 FM juga. Ini yang dulu ya mas bro, ini udah 3 bulan yang lalu baru servis lagi. Ini kendala di kopling ini, pergantian di kopling, di handle kopling sih mas bro. Udah kena air hujan terus kabelnya seret, jadi ini ntar kita pergantian di handle. Kalau kabel kita kocok aja nggak apa-apa. Untuk oli sih masih aman, terus suara masih aman, untuk tenaga sih masih aman dengan spek minimalis banget lah ya mas bro, minimalis banget untuk speknya masih aman. Ntar kita pasang-pasang handle-nya. Dulu ini spek 52 dengan, kalau nggak salah dulu ini Vega R nya ini kampas pir kopling kita pakai Shogun FL, piston FIM 52, terus untuk klep standar, pir klep dulu kalau nggak salah standar ya like pir klep standar, cuman nokonas kita papas sekitar 1 milian mas bro untuk ini. Yang untuk rasa sih lebih berisi lah, masih kerasa untuk tenaga. Ini sekedar laporannya mas bro. Untuk besok kita, untuk pengerjaannya kita review juga untuk hasil akhirnya ntar gimana ya mas bro. Yang pasti ini diulang semua. Terus sekali lagi, jadi kita nggak ada patokan untuk setiap bengkel itu sama ya mas bro. Jadi jangan nyalain satu-satu bengkel. Intinya itu setiap pengerjaan satu bengkel ke bengkel itu beda-beda. Jadi yang menurut kita benar belum tentu di bengkel lain itu benar ya mas bro. Untuk bagian bore up korek, untuk harian liar tek bengek lah ya gitu kan, yang menurut kita benar, yang lain belum tentu di bengkel lain itu benar. Yang menurut kita salah belum tentu di bengkel lain itu salah ya mas bro. Jadi kembali ke setiap masing-masing bengkel punya pemikiran sendiri-sendiri. Toh semua hal tentang bore upan, untuk lari-larian kayak gitu, untuk res-resan kayak gitu, itu kan dengan riset terus pemikiran sendiri. Jadi kita juga buat yang terbaik masih belajar. Jadi intinya semua itu butuh proses, tinggal siapa yang kuat untuk berproses dalam por kayak gitulah, proses untuk menuju ke maksimalan motor kayak gitu, kuat proses lah mas bro. Kita juga masih proses belajar terus, kita nggak mau berbagi yang menurut kita tuh bener ini bener itu, nggak bakal kayak gitu. Toh semua punya kurang sendiri ya mas bro. Jadi kalau kita di internet dengan panduan harus kayak gini, untuk nokonas kayak gini, kayak gini, itu belum tentu di kenyataannya ini bakalan seperti itu ya mas bro. Banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi kembali lagi ke mesin kita sendiri, terus ukuran kita sendiri sebenarnya sih. Jadi nggak ada patokan pasti harus segini, harus ukuran sekian, itu sebenarnya nggak ada patokan pasti sih sebenarnya sih untuk kita sendiri ya mas bro. Jadi perlu dengan riset juga, perlu dengan pengimbangan di motor teman-teman semua, mesin sendiri lah. Jadi ya kalau kita, menurut kita ini benar, belum tentu itu benar menurut yang lain. Terus belum tentu juga dengan ukuran yang sama hasilnya bakalan sama sih mas bro. Jadi perlu perimbangan di motor teman-teman semua, bisnis sendiri ya gitu. Seperti gear lah, kadang ada yang 1435 enak, kita praktek di sendiri nggak enak kayak gitulah. Pakai penyesuaian di mesin kita sendiri-sendiri. Sekitar laporan ya mas bro. Untuk sekitar, mohon maaf jika banyak
cang ceng cong ya mas bro, cuma berbagi sedikit terus bukan berbagi sini curhat ya mas bro, ini curhat sedikit. Untuk pengerjaannya biasanya kalau kita review untuk pengerjaan motornya siapa kemarin lah. Gitu, sekian dulu, jangan lupa ya mas bro like, share, subscribe juga. Mohon maaf jika kurang bermanfaat, sekedar kita curhat sih mas bro. Sekian dulu, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.